Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani membela umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Muniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti dan menjawab tuduhan keji seorang Gus yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Seorang Gus yang pernah viral gara-gara dia membuli seorang pedagang es teh. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah. Gus Miftah ini banyak yang menyebutnya sebagai Gus es teh atau Gus es teh Miftah, karena pernah terlibat pembulian sadis, boleh dikatakan seperti itu, sehingga seorang penjual es teh itu dikatakan goblok. Nah, bagaimana Gus Miftah ini membuat tuduhan keji terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah? Kita akan dengarkan sesaat lagi, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, seperti biasa saya ingin menginformasikan kepada Anda bahwa ada sebuah buku karya saya pribadi, Bahril Ulum, dengan judul buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Insya Allah buku ini mengupas tentang seluk-beluk atau intisari dari kalimah adzan yang bisa dijadikan sebagai rumus sukses maha dahsyat dunia akhirat. Insya Allah apabila Anda mendapatkan buku ini, Anda akan memiliki sesuatu harapan yang luar biasa tentang hidup Anda. Judulnya 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat, menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimah adzan. Harganya murah, hanya Rp100.000 saja. Gratis ongkir untuk seluruh Pulau Jawa. Bila Anda ingin mendapatkan buku ini, silahkan Anda hubungi nomor ini di 088-22-14-98-123, sedulur TV Al-Waha. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tentang PWI Laskar Sabilillah. Ini dia. Pesantren tuh isinya cuma 2 dari dulu. Kalau nggak kiai, Habib. Jujur-jujuran mawon. Sing duwe pondok iki mung loro. Lah ora kiai, Habib. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukane ndawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini kiai dihajar, saya yakin ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Nah, itu tadi sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, di mana dia mengatakan bahwa pertama kali Habib di framing habis-habisan, kemudian kiainya, dan dia merasa yakin bahwa kelompok yang bernama PWI Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini adalah suatu kelompok yang akan menghancurkan Islam. Nah, begitu saya mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini, sedulur TV Al-Waha, pikiran saya menerawang jauh ketika pertama kali saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau, Gus Miftah, yang kemudian karena ketenarannya itu Presiden Prabowo menjadikannya sebagai salah satu dari jurkam pada saat pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Sehingga akhirnya kemudian Gus Miftah itu diangkat menjadi seorang staf khusus kepresidenan. Namun karena ulahnya sendiri, akhirnya presiden tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya membuat satu keputusan, Gus Miftah harus disingkirkan. Meskipun dalam tanda petik Gus Miftah mengundurkan diri sebelum dipecat tidak dengan hormat, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika saya pertama kali melihat Gus Miftah memberikan ceramahnya di muka umum dan kemudian mencuat namanya gegara beliau menuntun
seorang Deddy Corbuzier masuk Islam, menuntun sahabat, menuntun kalimat syahadat kepada seorang sahabatnya, yaitu Deddy Corbuzier. Dalam tanda petik, Gus Miftah itu tidak mengislamkan Deddy Corbuzier, tapi opini yang berkembang di publik, Deddy Corbuzier itu masuk Islam oleh Gus Miftah. Padahal secara hakiki Gus Miftah itu sama sekali tidak mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau hanya menuntun Deddy Corbuzier membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah peristiwa itu, sedulur TV Al-Waha, Gus Miftah namanya mencuat tinggi. Karena apa? Yang dituntun syahadat itu adalah seorang artis yang sudah sangat terkenal di Indonesia ini. Kita seringkali beranggapan bahwa ketika ada orang non-muslim masuk Islam terus dituntun baca syahadat, dikiranya orang yang menuntun baca syahadat itu yang mengislamkan. Padahal sama sekali itu salah besar kalau menurut saya. Kenapa? Islam atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah, di mana Rasulullah SAW sendiri tidak mampu mengislamkan orang lain. Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah, dalam sejarahnya tidak mengislamkan seorang pun, bahkan pun itu adalah istri beliau sendiri, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak diislamkan oleh Rasulullah, tetapi diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyampai, bukan seorang yang diutus oleh Allah untuk mengislamkan orang lain. Rasulullah hanya diutus oleh Allah sebagai Rasul yang menyampaikan, muballigh. Ingat, 4 dari sifat wajib Rasulullah itu salah satunya adalah penyampai, ya, seorang muballigh. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan Islam sebagaimana yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada umatnya yang belum Islam. Masalah orang itu yang diberi pemahaman tentang Islam menerima atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah, karena Rasulullah hanya menyampaikan Islam. Dan orang yang kemudian sadar menerima Islam itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Gus Miftah sama sekali tidak mengislamkan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier masuk Islam ya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara kebetulan Deddy Corbuzier memiliki seorang teman atau kenalan bernama Gus Miftah itu tadi. Nah, Gus Miftah kemudian menuntun Deddy Corbuzier membaca kalimat syahadat. Beliau, Gus Miftah, hanya menuntun Deddy Corbuzier hanya karena Deddy Corbuzier itu seorang yang sangat terkenal di Indonesia ini sebagai seorang artis di dunia hiburan, maka nama Gus Miftah langsung melambung tinggi mengikuti ketenaran dari Deddy Corbuzier, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika Gus Miftah ini sudah tenar tinggi-tingginya, beliau tidak sadar. Kenapa? Tidak sadar diri. Akhirnya memanfaatkan ketinggiannya itu untuk merendahkan banyak orang. Sampai-sampai yang kita dengar, yang kita lihat, merendahkan seorang penjual es teh dengan sebutan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari seorang muballigh. Tidak pernah sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam itu mengeluarkan lontaran kata-kata yang jorok, kata-kata yang merendahkan orang lain. Sama sekali tidak pernah ada terjadi sepanjang hayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam kepada para manusia yang belum mendapatkan hidayah. Namun demikian, Gus Miftah ketika memberikan ceramah-ceramahnya, beliau justru seringkali mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muballigh, oleh seorang yang disebut Gus, Kiai, Haji. Nah, ketika itu Gus Miftah sangat dekat dengan golongan para habib. Dan hari ini Gus Miftah mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, memang beliau tidak menyebutkan secara eksplisit tentang nama perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tetapi dari kalimat yang beliau sampaikan itu,
beliau telah menyudutkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena di awal kalimat, sekarang saya tunjukkan bukan kepada semua pemirsa TV Al-Wah ini, tapi khusus kepada Anda, Gus Miftah. Anda memang tidak menyebutkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tetapi pada bagian pertama kalimat Anda mengatakan bahwa para habaib itu di-framing habis-habisan, dibantai habis-habisan, sehingga harga diri Habib itu hancur berantakan. Siapa lagi yang sedang berusaha menyodorkan fakta dan data tentang keaslian dari Habib dan tentang keaslian bahwa mereka itu bukan cucu Nabi Muhammad kecuali perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Anda Gus Miftah memang tidak menyebut PWI Laskar Sabilillah yang menghina atau yang sedang mengobrak-abrik kepalsuan nasab para Habib yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Tetapi Anda telah mengatakan awalnya itu Habib di-framing habis-habisan, dicaci maki dan lain sebagainya, pemalsuan kuburan. Nah, kalimat itu jelas itu merujuk kepada satu titik, yaitu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan di akhir kalimat Anda mengatakan bahwa kelompok ini dalam tanda petik PWI Laskar Sabilillah akan menghancurkan Islam. Maka saya Bahril Ulum Gus Miftah menilai Anda adalah orang yang belum pandai membaca, belum pandai mengejawantahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada firman Allah yang pertama kali diturunkan. Kenapa sepertanyaannya? Sekarang saya bertanya kepada Anda Gus Miftah, kenapa Rasulullah mendapatkan perintah Iqra di firman yang pertama kali? Kenapa Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dengan perintah Iqra? Sementara Allah itu mengajarkan manusia untuk bertauhid. Tetapi kenapa Allah memerintahkan pertama kali itu untuk membaca? Tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertauhid, bertuhan kepada Tuhan yang Esa, tetapi malah memerintah untuk membaca. Kenapa itu? Dan Nabi Muhammad perlu kita pahami bersama Gus Miftah, bahwa Rasulullah SAW itu, kenapa beliau kemudian mendapatkan wahyu yang pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Itu karena Rasulullah SAW telah membaca. Dan yang namanya membaca perlu sekali lagi saya sampaikan, dan di beberapa video yang lalu juga sudah saya sampaikan, bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini adalah pergerakan kesadaran dan penyadaran, di mana ketika kesadaran itu muncul dari seorang karena orang itu membaca. Kenapa Rasulullah mendapatkan wahyu pertama berupa Iqra? Itu karena Rasulullah telah membaca lebih dahulu. Di mana ketika Rasulullah belum mendapatkan wahyu itu, beliau membaca situasi masyarakat. Situasi masyarakat, ada orang kecil yang diperjualbelikan. Ini ada jual beli manusia. Ada sekelompok orang yang kaya raya harus disanjung-sanjung, harus dipanggul ketika berjalan. Ada sekelompok orang yang dijadikan budak. Ada orang yang menyembah berhala. Itu semuanya dibaca dengan satu pertanyaan Kanjeng Nabi Muhammad. Limada? Kenapa semua ini bisa terjadi? Itu pertanyaan Rasulullah yang ada di benak Rasulullah, itu pertanyaannya itu. Saya yakin ketika itu Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, beliau itu muncul di hatinya satu pertanyaan, limada? Kenapa semuanya ini bisa terjadi? Kenapa masyarakat ada yang ditindas, ada yang menindas? Ada yang jadi budak, ada yang memperbudak. Orang menyembah benda mati. Itu menjadi pertanyaan Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah itu melakukan uzlah ke Gua Hiro. Disitulah ketika Rasulullah sedang bertanya, mencari jawabannya, kenapa ini semuanya bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Pada ayat selanjutnya ada alladzi allama bil qalam. Allah lah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, qalbu, lisan, dan mu'arifun, pengetahuan. Ketika Rasulullah SAW menegur diam di dalam gua Hira itu, beliau sudah memikirkan bagaimana mengatasi kondisi zaman yang serba bodoh itu. Bodoh karena banyak orang memberhalakan benda-benda, menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah ratusan berhala didirikan, dibuat sendiri, disembah sendiri. Nah, itu dibaca semuanya, sehingga kemudian Rasulullah mendapatkan petunjuk. Nah, hari ini, Gus Miftah, apa yang terjadi di masa lalu ketika Islam itu baru diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu terjadi, Gus Miftah. Ya, itu terjadi. Sekelompok orang yang merasa nasibnya paling suci, kemudian merendahkan orang lain, merendahkan bangsa lain. Bangsa kita, bangsa pribumi Nusantara direndahkan dengan begitu semena-menanya. Dianggap orang yang rendah. Bahkan kiai-kiainya dianggap 70 kiai masih belum apa-apa dibandingkan dengan satu orang Habib. Itu harus dibaca, Gus Miftah. Dan rasanya Anda tidak membaca itu, sehingga Anda mengatakan dengan mudahnya bahwa nanti mereka sesungguhnya akan menghancurkan Islam. Dari mana Anda menyimpulkan itu? Bagaimana cara Anda membacanya? Saya pikir ketika bolehlah Anda mengatakan saya juga membaca situasi masyarakat, tetapi saya boleh menyimpulkan cara baca Anda seperti Habib Bahar bin Smith. Maksudnya, Anda membaca seperti Bahar bin Smith membaca kitab kuning dari kanan ke kiri. Ya, begitu. Bahar bin Smith, dia mengaku bisa baca kitab, tapi dialah orang yang pertama kali saya acungi jempol bisa membaca kitab kuning di luar aturan, di mana tulisan Arab itu dibaca harusnya dari kiri ke kanan, dia baca justru dari kanan ke kiri. Begitu pula Anda, Gus Miftah. Anda membaca situasi bukan dengan dari jalur yang sesungguhnya, membaca situasi pikiran sebagaimana Bahar membaca kitab terbalik dari kanan ke kiri. Anda membaca situasi masyarakat secara terbalik. Anda tidak melihat, yang Anda lihat hanyalah bahwa mereka berdasarkan pengakuan kita harus husnudon, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Itu bacaan Anda terhadap situasi masyarakat secara terbalik, kayak Bahar baca kitab dari kanan ke kiri. Ya, akibatnya ketika Anda melihat itu semuanya, Anda tidak melihat situasi yang sesungguhnya. Anda tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Saya telah melakukan cross-check ke desa-desa. Ada satu desa di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Desa Gedungwungu, di mana di desa ini setiap tahun sekali ada perampokan massal yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah. Mereka yang sesungguhnya oleh Rasulullah itu diharamkan menerima sedekah, zakat, dan hadiah bahkan. Itu mereka justru melakukan hal yang sebaliknya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah, ini semuanya yang sedang diperjuangkan oleh PWI Laskar Sabilillah, bukan untuk menghancurkan Islam. Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan PWI Laskar Sabilillah itu akan menghancurkan Islam? Kalau apa yang sedang diperjuangkan oleh PWI Laskar Sabilillah itu justru sebaliknya, ingin menyelamatkan negara ini dari rongrongan orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW, dan besar kemungkinan kedepannya akan menguasai kita sendiri. Gus Miftah, monggo dengarkan salah satu pengakuan dari seorang muhibbin berat terhadap Habib ini. Ini dia Sedulur TV Al-Waha, dan khususnya kepada Anda Gus Miftah. Dengarkan ini. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat
dari Muhyiddin setelah belasan tahun menjadi Muhyiddin, dan sekarang saya sadar dan bertobat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para Muhyiddin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang Habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan. Ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka, licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak ngasip seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan. Kan mereka di framing, di labeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu, begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut. Ya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu Bahar Semit. Ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta, ya, yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat? Menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itu, ya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah SAW sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang baik, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayang yang nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat. Yang di Jawa itu di Solo. Siapa novelnya? Novel. Ya. Yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah SAW? Yang saya temukan, yang beredar, bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya. Kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceng, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda.
Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai durian Nabi dan dipastikan dalam surat idaranya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu. Jadi durian Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak. Biasa-biasa saja. Nggak marah. Nggak ribut. Justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyusuri data leluhurnya tentang Wali Songo. Dan ternyata ditemukan. Dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta. Ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai durian Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan rijik seperti itu. Menghina, mengejek, memframing dan lain-lain. Membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar durian Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar. Berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Ba'lawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi. Ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing, semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar, bukan bau yang keluar, tapi malah harum. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana gaharu, kalau harum, berarti benar-benar durian Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan, di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini, bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya. Karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul kalimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan, dan lain-lain sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai durian Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar. Memprovokasi, ngajak perang, menuduh, memfitnah, memframing, dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajidiyah, Hisabiyah, Aqoiyah, Juhadiyah, dan Akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di Ajidiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Ini nggak sadar ini tokoh-tokoh berkata seperti itu. Itu dia Gus Miftah. Cobalah Anda membaca situasi masyarakat. Gunakan kolbu Anda, baru lisan Anda, kemudian mu'arifun, pikirkanlah. Jadi alladzi 'allama bil qalam, qalam Anda gunakanlah. Kolbu, lisan, dan muhun Anda, otak Anda gunakan. Gunakanlah ketiga hal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah itu melalui tiga hal, melalui kolbu, melalui lisan, dan melalui mu'arifun, pengetahuan, otak, pikiran, muhun. Ya, ketika orang tidak menggunakan tiga hal ini, ya tidak akan terjadi yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkesimpulan Anda belum menggunakan kolam Anda, kolam yang ada di dalam kalbu Anda, yang ada di dalam diri Anda, di mana al-kolam masih Anda maknai sebagai baca tulis. Padahal tidak sedangkal itu. Saya sudah pernah sampaikan di video sebelum ini, bahwa al-kolam itu bukan hanya bermakna sebagai alat tulis. Sebab kalau dimaknai hanya sekedar alat tulis, jangan salah. Kita masih sama-sama mempercayai tentang tafsir bahwa Nabil Ummi itu nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin allama bil qalam akan dimaknai yang mengajarkan manusia dengan perantaraan baca tulis?
Sementara ahli tafsir masih memberikan penafsiran terhadap Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, yang tidak bisa tulis. Tetapi kenapa harus dimaknai dengan baca tulis? Artinya ada makna yang lain. Di mana al-qalam ini bukan sekedar bermakna baca tulis, tetapi lebih dalam lagi, qalbu, lisan, dan mu'arifun. Kepada Gus Miftah, kami Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berharap Anda bisa membaca situasi masyarakat. Semoga Anda bisa menjadi Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar bin Khattab itu awalnya mencaci maki Rasulullah, tapi pada akhirnya kemudian menjadi seorang pembela Rasulullah yang sangat luar biasa. Saya berharap Anda sebagai seorang mubaligh, pada saatnya nanti ketika Anda sudah gunakan qalbu, lisan, dan mu'arifun Anda, pada saat Anda sudah benar cara membacanya, bukan membaca kebalik seperti Bahar bin Smith yang membaca kitab kuning dari kanan ke kiri. Saya pribadi berharap Anda pada saatnya nanti akan menjadi orang yang berdiri di depan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, membela PWI Laskar Sabilillah dengan hati nurani dan pikiran Anda. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama, juga bela negara. Ikhlas jihad dan syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris beradab